Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah metode kuantitatif 1 akan sedikit mengutip penjelasan dari pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan sebagai variabel interpreting. Nah, nanti di situ kita akan sedikit membahas terkait langkah-langkah analisisnya, hasil analisis, dan pembahasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ali Mujahidurito dengan NIM 053. Yang selanjutnya yaitu Amin Saputra dengan NIM 056. Yang selanjutnya yaitu Cahyaning Mufaroha dengan NIM 080. Amara Cinjar Dewi Anton Putri dengan NIM 083. Ayul Nul Farikoini dengan NIM 092. Alivia Silmi Khairunisa dengan NIM 107. Dan yang terakhir Adinda Robiatul Adawiyah dengan NIM 111. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan kali ini yaitu pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan sebagai variabel interpreting. Analisis path atau analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur digunakan dengan menggunakan korelasi dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel interpreting. Adapun manfaatnya sendiri, analisis jalur yaitu penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang ditulis. Yang kedua, prediksi nilai variabel terkait Y berdasarkan nilai variabel bebas X dan diprediksi dengan analisis jalur ini bersifat kualitatif. Yang ketiga, faktor determinan yaitu penentuan variabel X, menentuan variabel bebas X mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel Y. Juga digunakan untuk menelusuri mekanisme jalur-jalur pengaruh variabel terkait X terhadap variabel terikat Y. Adapun yang terakhir manfaatnya yaitu pengujian model menggunakan teori tim baik untuk uji reliabilitas konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas atau dilambangkan dengan X. Yang pertama ada ikatan keuangan atau disebut financial. Ikatan keuangan merupakan penghematan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat mereka membeli produk atau jasa dari suatu perusahaan. Strategi ikatan keuangan dilaksanakan dengan menawarkan potongan atau pengurangan biaya kepada pelanggan. Dimensi yang digunakan untuk mengukur pendekatan finansial perusahaan yaitu yang pertama pemberian hadiah langsung, yang kedua pemberian poin kumulatif, yang ketiga poin kumulatif diberikan sebagai salah satu usaha perusahaan untuk menarik minat pelanggan dengan adanya hadiah tiap perolehan kumulatif tertentu. Di sisi lain juga agar pelanggan selalu menggunakan jasa perusahaan di periode berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pemberian hadiah secara undian. Selanjutnya ada ikatan sosial. Manfaat ikatan sosial ini lebih menyentuh kepada kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih personal. Ikatan sosial digambarkan sejauh mana hubungan tertentu yang menghubungkan dan mempertahankan rasa emosional pembeli dan penjual. Ikatan ini terdiri dari banyak aspek seperti keakraban, persahabatan, dukungan sosial, dan interaksi antar personal.
Dimensi pengukur ikatan sosial perusahaan yaitu yang pertama ada pemberian perhatian, yang kedua pemeliharaan hubungan, dan interaksi antar pribadi ikatan struktural atau structural ties. Membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan ikatan struktural sehingga mempermudah pelanggan untuk bertransaksi dengan perusahaan. Ikatan struktural memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi pelanggan. Dimensi yang digunakan untuk mengukur ikatan struktural perusahaan yaitu yang pertama, pelayanan secara kelembagaan, sistem organisasi yang memadai, dan penggunaan teknologi informasi. Yang kedua adalah variabel terikat atau disimbolkan dengan Y. Nah, di sini loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan digambarkan sebagai kekuatan atau hubungan antara sikap relatif individu dan pelanggan yang terulang. Nah, dimensi yang digunakan dalam loyalitas pelanggan adalah yang pertama, word of mouth communication, yaitu percakapan dari orang ke orang, tertulis, atau komunikasi melalui elektronik, atau yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli menggunakan barang atau jasa. Yang kedua ada future repurchase intention, yaitu minat beli ulang merupakan sebuah perilaku konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk atau jasa di masa yang akan datang. Yang ketiga, complaining behavior, yaitu perilaku keluhan konsumen merupakan tindakan konsumen yang berbeda bila mereka merasa tidak puas dengan suatu pembelian. Dan yang terakhir ada price sensitive, yaitu tingkat sensitif harga diwujudkan dalam bentuk pelanggan akan tetap memilih perusahaan tersebut meskipun harga yang ditawarkan lebih mahal dari perusahaan yang lain, selama perusahaan tersebut memberikan manfaat yang lebih baik dari perusahaan lain. 3. Variabel intervening atau Z. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating. Fungsi dari variabel ini yaitu memediasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel intervening dari penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. Suatu tanggapan atas harapan dan kinerja BRI kantor unit Pagaruyung. Indikator dari kepuasan pelanggan menurut Kotler adalah 1. Harapan pelanggan. Harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Yang kedua, kinerja perusahaan. Hasil kinerja perusahaan yang dirasakan oleh pelanggan. Langkah-langkah analisis, hasil analisis, dan pembahasan. Analisis regresi model 1. Analisis regresi model 1 digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel bebas atau independen terhadap variabel mediasi atau intervening. Pada analisis regresi model 1, persamaan strukturalnya yaitu kepuasan sama dengan B1 ikatan keuangan plus B2 ikatan sosial plus B3 ikatan struktural plus E. Berikut merupakan praktek analisis PET menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita harus siapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kami sudah menyiapkan datanya. Di sini kami memiliki 100 data responden. Dan setelah itu kita ke SPSS, kita klik variable view. Dan untuk yang pertama kita isikan X1. Untuk yang kedua kita isikan X2. Untuk yang ketiga kita isikan X3. Dan yang keempat kita isi Y1. Dan terakhir kita isi Y2. Untuk tabel, pada X1 kita isi ikatan keuangan.
Untuk X2 kita isi ikatan sosial. Dan untuk X3 kita isi ikatan struktural. Untuk Y1 kita isi kepuasan. Dan Y2 kita isi loyalitas. Lalu kita klik data view. Di situ sudah ada X1, X2, X3, Y1 dan Y2. Lalu kita copy semua data yang ada di Excel. Dan kita pastekan di data view. Nah, setelah itu kita klik analyze, pilih regression, lalu klik linear. Setelah itu ikatan keuangan dapat kita pindah ke independen, ikatan sosial juga ke independen, ikatan struktural juga ke independen. Untuk kepuasan kita pindah ke dependen, dan untuk metode tetap enter. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil analisis model regresi yang pertama. Interpretasi hasil analisis model 1. Pengolahan data menunjukkan hasil analisis SPSS model summary menunjukkan bahwa besarnya R-square adalah 0,217 atau 21,7%. Variabel kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh ikatan keuangan, sosial, dan struktural sebesar 21,7%. Dan 78,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Diperoleh nilai E1 sama dengan akar 1 min 0,241 sama dengan akar 0,759 sama dengan 0,87. Persamaan 1. Kepuasan sama dengan 0,348 keuangan plus 0,196 sosial plus 0,196 struktural plus 0,87. Nilai standardized coefficient beta keuangan sebesar 0,348 dan signifikan pada 0,00. Maka ikatan keuangan mempengaruhi kepuasan. Nilai standardized coefficient beta sosial sebesar 0,196 dan signifikan pada 0,031. Maka ikatan sosial mempengaruhi kepuasan. Nilai standardized coefficient beta struktural sebesar 0,196 dan signifikan pada 0,033. Maka ikatan struktural mempengaruhi kepuasan. Selanjutnya analisis regresi model 2. Analisis regresi model 2 digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Pada analisis regresi model 2, persamaan strukturalnya adalah loyalitas sama dengan B1 ikatan keuangan plus B2 ikatan sosial plus B3 ikatan struktural plus C1 kepuasan konsumen plus E2. Kedua kita buat lagi. Caranya sama, kita ke analyze, klik regression, lalu linear. Sebelum itu kita dapat mereset terlebih dahulu. Kita klik reset. Lalu ikatan keuangan pindah ke independen. Sosial kita pindah ke independen, struktural juga kita pindah independen. Sedangkan loyalitas kita dapat pindah ke dependen. Untuk metode sama, lalu klik OK. Nah, kita cek apakah sudah muncul. Nah, ini merupakan hasil analisis model regresi yang kedua. Nah, ini merupakan hasil analisis model regresi yang pertama.
Dan ini hasil analisis model regresi yang kedua. Selanjutnya terdapat interpretasi hasil analisis model 2. Pengolahan data menunjukkan hasil analisis SPSS model summary menunjukkan bahwa besarnya R-square adalah 0,425 atau 42,5%. Variabel kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh ikatan keuangan sosial struktural sebesar 42,5% dan 57,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang diperoleh nilai E2 sama dengan akar 1 dikurangi 0,425 sama dengan akar 0,575 yang menghasilkan 0,76. Untuk persamaan 2, loyalitas sama dengan 0,228 keuangan plus 0,201 sosial plus 0,220 struktural plus 0,361 kepuasan plus 0,76. Untuk nilai standar di Z koefisien beta keuangan sebesar 0,228 dan signifikan pada 0,008, maka ikatan keuangan mempengaruhi loyalitas. Untuk nilai standar di Z koefisien beta sosial sebesar 0,201 dan signifikan pada 0,012, maka ikatan sosial mempengaruhi loyalitas. Untuk nilai standar di Z koefisien beta struktural sebesar 0,220 dan signifikan pada 0,007, maka ikatan struktural mempengaruhi loyalitas. Dan yang terakhir, nilai standar di Z koefisien beta kepuasan sebesar 0,361 dan signifikan pada 0,000, maka kepuasan mempengaruhi loyalitas. Rangka pemikiran. Ikatan keuangan sosial dan struktural ini bisa langsung mempengaruhi loyalitas dan juga bisa melalui variabel intervening, yaitu kepuasan untuk mempengaruhi loyalitas. Selanjutnya yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung yaitu ada ikatan keuangan yang mempengaruhi loyalitas sebesar 0,228, terus ikatan sosial yang mempengaruhi loyalitas sebesar 0,201 dan ikatan struktural yang mempengaruhi loyalitas sebesar 0,220. Sedangkan pengaruh tidak langsung ada ikatan keuangan yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas sebesar 0,123 dan ikatan sosial yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas yaitu sebesar 0,071. Ikatan struktural yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas yaitu sebesar 0,071. Jadi total pengaruh sebesar 0,914. Dari serangkaian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh relationship marketing melalui ikatan keuangan, ikatan sosial dan struktural lebih berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas nasabah dibandingkan dengan kepuasan sebagai variabel intervening. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.